Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu guru SMPN 1 Tanggulangin. Dan saya juga mohon maaf karena mengganggu aktivitas panjenengan sedaya ya. Hari ini kita akan melakukan ya, sama saya ya, diseminasi budaya positif dengan judul implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMPN 1 Tanggulangin. Diseminasi ini ya lebih ke sharing Bapak Ibu, sharing praktek baik. Jadi saya tidak akan menggurui Bapak Ibu. Ibu-ibu sudah berpengalaman, sudah kompeten, sudah menyandang gelar SPD. Jadi saya di sini hanya akan mendefinisikan saja seperti apa itu budaya positif. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah mendengar apa itu budaya positif barangkali? Belum? Oke, kalau gitu kita akan mulai dulu seperti apa budaya positif. Next. Kita mulai dari filosofi pendidikan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut KHD Bapak Ibu, guru itu ibarat petani ya. Kemudian petani yang menanam padi, jadi siswanya itu adalah padinya. Agar padi tumbuh subur, agar siswa menjadi berkarakter baik, maka petani akan mengkondisikan tanahnya, memeliharanya dengan baik, memberikan pupuk, dan membasmi ulat-ulatnya. Jadi sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru akan menggunakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid ini akan tumbuh dengan baik. Guru akan mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Seperti tadi, kalau ada misalnya gangguan lingkungan yang tidak baik, anak-anak itu ya seperti ini. Jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik yang akan membentuk budaya positif di sekolah yang kita impikan, SMPN 1 Tanggulangin. Karena murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya ini terasa aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya kelas kita itu ada yang suka membuli, ya, maka murid itu tidak akan tidak akan belajar dengan nyaman. Dia akan merasa tersisihkan. Akibatnya dia akan malas ke sekolah. Jadi tugas guru adalah mencabut tindakan bullying tadi. Ya. Kita harus membersihkan kelas kita dari hal-hal yang negatif, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, lingkungan positif. Menurut standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif itu seperti apa sih? Ya. Jadi lingkungan positif ini diperlukan agar pembelajaran ini terjadi. Ya. Dan pembelajaran seperti apa? Pembelajaran yang berpihak pada siswa. Karena tujuan kita ya mengajar itu yang pertama untuk siapa? Untuk siswa. Yang kedua untuk siswa. Dan yang ketiga untuk siswa. Jadi kita bekerja menjadi guru ya. Tujuannya hanya 3 itu, untuk siswa, siswa, dan siswa. Berikutnya, suasana pembelajaran yang baik. Yang pertama adalah interaktif, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengobrol dengan siswa itu, bukan satu arah, bukan saya menjelaskan kalian diam, bukan seperti itu. Ada kalanya kita harus, bagaimana anak-anak? Apakah kamu setuju dengan teori seperti ini? Kalau tidak setuju, bagaimana pendapatmu? Ya.
Bapak Ibu. Kemudian inspiratif. Jadi harus inspiratif, bisa menginspirasi. Ya. Menjadi guru, mereka mungkin akan terinspirasi pada kita. Ya. Saya ingin menjadi seorang guru seperti Bu Heti misalnya. Ya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya harus menyenangkan. Ya. Tujuan kita belajar itu supaya anak-anak itu tidak stres. Ya. Tidak boleh membuat siswa stres, tidak boleh. Harus menyenangkan. Jangan sampai kita masuk kelas itu kita sudah ditolak. No, jangan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, jam kos. Ya, dibilang anak-anak kita jam kos itu penolakan Bapak Ibu. Kita sendiri merasa tersinggung dengan kata-kata minta jam kos, merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, tidak dilindungkan, ditolak, ya seperti itu ya. Jangan sampai. Kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dikasih ice breaking, ya. Kalau kelihatan mereka jenuh, ya, mari kita game ya. Kita kasih game-game seperti itu ya. Kita kasih juk-juk atau guyonan-guyonan. Ya. Selanjutnya pembelajaran harus menantang. Gak boleh pembelajaran kayaknya, bosan akhirnya anaknya ngantuk, gak boleh. Menantang ya, menantang murid untuk bertanya, ya, untuk memahami sesuatu. Merasa pengen tahu ya, pengen tahu. Gak benar, gak ngurus aku, gak bisa, enggak. Ya, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya memotivasi murid. Ya, bagaimana kita memotivasi murid supaya belajar dengan baik? Ini sulit memang Bapak Ibu ya. Tidak mudah 7 poin, 6 poin ini ya. Yang berikutnya memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, ide mereka, kreativitas mereka, kemandirian mereka, sesuai bakat, minat, dan perkembangan psikologis serta fisik murid. Seperti itu. Jadi bakatnya apa? Ini agak susah Bapak Ibu. Kita harus memetakan, melakukan profiling ya kepada siswa kita. Sudahkah kita menanyai mereka satu persatu? Belum Bapak Ibu. Saya sendiri juga belum ada waktu. Ya, waktu selalu disalahkan di sini. Sebenarnya kita tuh harus menanyai siswa kita satu persatu. Satu minggu satu siswa. Ya, dengan begitu kita bisa memetakan. Oh, si A ini memiliki potensi seperti apa. Si B ini minatnya di bidang seni, ternyata si D minatnya di bidang olahraga. Kemudian si D ternyata memiliki kesulitan keuangan. Kemudian si berikutnya memiliki kesulitan dalam keluarganya. Selanjutnya next. Nah ini teori kontrol atau kontrol teori. Nah ini Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini ahli pendidikan dari luar negeri tentunya, Jawa. Bukan. Dalam kontrol teori atau choice teori ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Adalah ilusi Bapak Ibu. Kalau guru ini bisa mengontrol murid. Guru tidak bisa mengontrol muridnya kecuali muridnya ini mau dikontrol. Yang sesungguhnya yang terjadi adalah murid ini membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Oke, next. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti bujukan, rayuan, anak kita belajar. Nanti kalau kamu belajar, ibu kasih kamu kue. Itu adalah ilusi bahwa anak itu akan menuruti kita selamanya karena kita bujuk seperti itu. Tidak. Katanya tidak begitu. Terkadang Allah mengatasi kayak kue tok kan. Seperti itu. Yang berikutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik murid kita, pekerjaan ini kurang bagusnya, harusnya seperti ini. Gambarmu ini gambar 5 menit, nah gambar 10 menit kayak gini loh. Nah, gambar 1 minggu yang lalu kayak gini. Ini contohnya kamu kayaknya gambarnya hanya 5 menit aja jadi. Kritik
seperti itu menyakitkan siswa. Akibatnya ya kadang siswa malah sakit hati. Itu tidak akan menguatkan karakternya. Yang ada adalah mereka nggak suka sama kita. Kan kita itu harus disukai dulu. Seorang guru itu harus disukai muridnya dulu sebelum memberikan materi pembelajaran. Kalau dia misalnya ya seorang guru sudah ditolak, jangan masuk kelas, ya, atau minta jam kos, jangan harap pembelajaran kita berikutnya itu anak-anak mendengarkan. Mereka cuma pura-pura, ya, pura-pura aja mendengarkan kita. Ada rasanya tidak. Kita lanjutkan ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita dengan anak-anak ya. Kita itu tidak punya hak untuk memaksa mereka. Kamu harus jadi dokter. Tidak ada hak kita. Kita hanya bisa mengarahkan. Kamu memiliki potensi seperti ini, cocoknya menjadi seorang guru olahraga. Misalnya. Nah, kamu pintar di sains, cocoknya jadi guru IPA. Tapi kalau kita memaksakan, padahal anak itu nggak suka, kamu harus jadi guru bahasa Indonesia. Apa yang akan terjadi? Siswa tersebut atau anak tersebut atau mahasiswa tersebut, dia akan memberontak, merasa itu bukan jurusannya, bukan pilihannya. Yang akan terjadi dia bisa stres ketika mempelajari hal itu, depresi. Itu banyak contohnya ya. Lanjutkan. Kemudian ini adalah perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Paradigma itu pendekatan ya, hanya nama kerennya aja paradigma. Stimulus respon ini kalau jenengan pernah dengar teori behavioristik. Ini adalah teorinya ya, stimulus and respon. Nah, itu pendekatan teori kontrol. Jadi kita harus ubah mindset kita ya, dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama tentunya ini ya, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Itu di teori stimulus respon. Kenyataannya kita berbeda kebutuhan. Siswa itu juga berbeda kebutuhannya. Yang kedua, di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Ada anak yang menganggap ya dia nggak butuh pelajaran matematika, itu begitu ya. Dia nggak butuh, jadi santai aja. Dia nggak merasa harus belajar matematika dengan benar-benar dengan serius karena dia nggak butuh. Karena dia punya rencana, kebutuhannya adalah ingin menjadi guru olahraga. Jadi dia suka olahraga. Jadi kita harus dengan kebutuhan siswa ini ya, kita harus melakukan pemetaan. Tapi bukan berarti karena kamu kedepannya mau jadi guru olahraga terus kamu nggak butuh matematika, bukan. Tetap matematika tetap penting, ya. Cuman bukan yang paling penting atau bukan prioritas. Prioritasnya di olahraga harus baik karena kedepannya dia mau sekolahnya di Semanur. Selanjutnya adalah semua orang ya, melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya semua orang ini memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu. Contoh sederhana, apa ini Bapak Ibu? Air minum, kemudian ada botol biru, kemudian ada lagi Bapak Ibu, rajo, ya. Kemudian ada lagi yang lain barangkali. Pasti kepada siswa kelas 78 yang berkenan hati untuk segera ke ruang guru menemui Bu Rahma. Sekali lagi panggilan untuk dari kelas 78 segera ke ruang guru menemui Bu Rahma. Terima kasih. Jadi persepsi kita terhadap botol ini ya, terhadap air mineral ini yang merek Rejo itu berbeda-beda. Begitu pula dengan tanggapan siswa terhadap sesuatu, terhadap dunianya itu juga berbeda Bapak Ibu. Dan kita harus menerimanya. Jangan nekat jawabannya Rejo salah. Pokoknya itu Rejo.
diktator. Pemikiran seperti itu tidak boleh. Nah, kita lanjutkan ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya, seperti itu tadi. Rejo ini. Ya. Setelah itu kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Seperti anak-anak juga dipahaminya begitu. Ya, kita harus menerima pandangan mereka. Kita nggak bisa maksakan itu kudu rejo rek. Pokoknya rejo nek kamu salah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan selama ini kan kita seperti itu. Kemudian semua perilaku ini memiliki tujuan. Perilaku siswa yang misalnya tidak memperhatikan pembelajaran, ngomong dewe itu ada tujuannya. Kenapa sih nak ngomong dewe? Aslinya tujuannya kenapa dia ngomong? Karena dia nggak suka. Daripada ngantuk, karena pembelajaran kita membosankan menurut mereka nggak happy, nggak senang, sehingga ngomong dewe nggak memperhatikan kita. Jadi yang kita koreksi diri kita dulu sebelum kita mengoreksi anak-anak. Bukan kita gini, menengok apa? Awas kita dirapin. Bisa seperti itu ya. Kalau dulu saya begitu. Iya, saya akui, harus diam, awas saya, ya gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, kenyataannya tidak begitu. Hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain dulu, anggapan saya gitu. Sekarang tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Karena dilus ya, kadang-kadang gitu kita ya. Karena dilus, di P gak garing, dijaluk telas, jaluk muak posisinya, ada gitu. Saking mantelnya, jengkelnya ya. Jadi ternyata tidak boleh seperti itu. Kita harus berkolaborasi. Kemudian melakukan konsensus dengan menciptakan pilihan-pilihan ke siswa. Mau apa? Melakukan itu mau apa? Harus ditanyakan. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Ini ya. Aku kalah, murid itu ya isi, kayak gitu. Ramnya, awas, ya begitu. Itu guru awas. Jadi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya harus menang, win-win ya, win-win solution. Bapak Ibu guru ingin seperti ini, kamu inginnya seperti apa? Kita ingin, misalnya kita tawarkan ke siswa, Bapak Ibu guru ini mau kita berkelompok untuk mengerjakan proyek tertentu. Kalian pengennya berapa? Pengennya bagaimana? Individual atau kelompok? Seperti itu kita harus mencari kesepakatan dengan siswa. Jadi kita tidak boleh serta-merta kayak di kelompokan. Kadang ada siswa itu yang tidak suka berkelompok karena merasa bahwa kelompoknya hanya akan memanfaatkan dia aja. Nah, sebagian besar kan seperti itu. Oke, next. Disiplin positif ya. Disiplin positif ini adalah unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita ciptakan di sekolah. Menurut KHC, ya sekali lagi ya Bapak Pendidikan Indonesia, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tujuan kurikulum merdeka itu yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka ini artinya bukan merdeka sampai aku dewe, ya, bukan. Tapi merdeka ini mampu mengontrol diri. Ya. Dia sudah memiliki motivasi internal di dalam dirinya. Murid itu harus sadar diri, yaitu murid. Tidak boleh dia itu berpikiran bahwa dia guru atau dia di sini adalah sedang main-main. Tidak, dia harus berperan sebagai murid di sekolah karena memang perannya seperti itu. Tak boleh dia berperan menjadi yang lainnya. Sementara ini kan kita memiliki siswa yang tidak
dibengoi, maka mereka masih belajar merdeka. Meskipun sudah bel masuk ke kelas, murid kita masih keleleran di luar. Ya. Harus menunggu. Anak-anak, waktunya berdoa, semuanya masuk ke dalam kelas. Ini masih belajar merdeka. Nah, selanjutnya ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri, bahwa dia adalah murid, harus berperan sebagai murid, bukan ekstrinsik, bukan dibengoi. Waktunya sholat duhur dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, bukan karena harus diabsen. Itu artinya murid yang merdeka. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu pernah mendengar kan nilai-nilai kebajikan? Nah ini, menurut KHD dan Dayan dosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut nilai kebajikan, virtus yang universal. Itu mau dilihat dulu di modul yang sudah saya berikan Bapak Ibu. Yang pertama itu nilai kebajikan yang kita anut, tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada dari Ibu, Primary Fields Program PPP, itu sikap murid ya. Ada di 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation ya. Ini IHF. Ini ada nilai kebajikannya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berikutnya ada di lifelong guide life and life skill ya. Ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Selanjutnya ada petunjuk hidup serta ini halaman 2 Bapak Ibu, The Seven Essential Virtues. Dan yang keenam, The Virtues Project, nilai-nilai kebajikan. Jadi di situ ya kita, kalau tujuan kita ya seorang guru di kurikulum merdeka, maka tujuannya adalah salah satunya adalah menciptakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilainya nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ada 3 teori motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid biasanya mengontrol dirinya dengan ini, karena khawatir dihukum, ya, akhirnya datang tepat waktu. Karena khawatir dihukum, maka mengerjakan PR. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misal satu. Nah ini biasanya anak-anak yang ranking itu tujuannya untuk mendapatkan ranking, untuk mendapatkan penghargaan, piala, hadiah, ucapan pujian dari kita. Ya. Kita akan sangat senang sekali ya. Kalau biasanya saya dulu seperti itu. Nah ini targetnya adalah ranking 1 misalnya ya, supaya nanti dapat pujian. Itu sudah sangat membanggakan. Itu gitu. Selanjutnya yang ketiga ini, untuk menghargai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari 3 motivasi ini, yang mana yang kira-kira motivasinya intrinsik dan mana yang kira-kira motivasinya ekstrinsik Bapak Ibu? Ya, yang ekstrinsik yang kedua, yang ketiga intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian yang pertama kira-kira ekstrinsik apa intrinsik?
Oh gitu ya, ada dua. Ya, itu menghindari ketidaknyamanan, misalnya di misalnya dia datang terlambat kemudian dia bilang no, sampai guru ini tidak nyaman dia, atau misalnya ada ketakutan, ya seperti itu. Yang paling baik itu ya yang nomor berapa kira-kira? Ya, yang nomor 3. Menjadi orang seperti apa kamu? Kita tanyakan ke murid kita. Mau jadi orang seperti apa kamu? Orang yang jujur, orang yang tepat waktu, orang yang menghargai waktu dan sebagainya. Itu ya. Kalau yang 1 dan 2 biasanya cenderung itu karena kita mendapatkan sesuatu dari orang lain ya. Oke, next ya. Hukuman. Kita sering ya mendengar hukuman. Ciri-ciri hukuman yang pertama tiba-tiba. Kalau ada siswa yang datang terlambat, kita tiba-tiba memberi hukuman seperti apa contohnya Bapak Ibu? Ya, membersihkan atau apa? Menulis surat atau menulis saya tidak akan terlambat lagi, surat perjanjian. Kemudian ada lagi hukuman membaca surat-surat pendek. Membaca surat-surat pendek itu apa namanya? Sebuah hukuman yang berupa penghargaan. Itu menghargai. Dengan begitu dia akan merasa berharga. Anak tersebut akan merasa mempunyai nilai. Hukuman tersebut seperti membaca Asmaul Husna atau sholawat atau surat-surat pendek itu sebuah hukuman yang menghargai. Dia tidak akan membaca surat pendek atau apalagi menghafal Asmaul Husna itu nggak apa-apa dia lakukan kalau dia kena hukuman. Ya, seperti itu. Selanjutnya bersifat satu arah. Guru nih biasanya, hanya gurunya. Ayo push up 100 kali. Ya. Itu. Yang kedua dapat berubah fisik atau psikis ya. Jadi murid akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi seperti itu. Goblok Pak, kakulungan. Ya. Biasanya gitu. Goblok ketulungan. Ping-pingan aja iso. Oh kemarin kalau kawin apa teman? Ya. Biasanya begitu hukuman. Jadi bagaimana perasaan murid saat kita mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya? Sakit hati. Ya, nah, sakit hati. Apakah dia akan merasa termotivasi berikutnya untuk semakin benci sama gurunya, ya. Dendam. Tuh, nggak bagus. Semakin tidak percaya diri, benar. Merasa diri itu negatif. Apa jadi goblok? Ya. Jadi aku salah. Goblok gak bisa jadi bodoh jadi aku. Ya. Sifat-sifat negatif seperti itu. Kemudian dia akan menarik diri dari pergaulannya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang meskipun gila, tetap baik. Nah, jadi kalau untuk anak yang seperti itu kita harus mencari celahnya ya. Di bagian mana kita harus memperlakukan dia, dihukum tidak bisa. Harus bagaimana kita memperlakukan dia, itu PR kita. Selanjutnya adalah konsekuensi. Ini sudah direncanakan, sudah disepakati. Kita kan sudah memberikan ke siswa ya Bapak Ibu sebuah peraturan yang kemarin itu untuk ditandatangani oleh orang tua, untuk dibaca ya. Itu kalau kamu terlambat maka konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu tidak mengumpulkan buku paket, maka konsekuensinya harus mengganti buku paket. Konsekuensi. Kira-kira apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Oh, iya.
Nah, ada kesepakatan, jadi kalau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman kan satu arah tadi. Nah, tapi murid ini tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Biasanya tidak ada dendam di konsekuensi. Nah, mantap, biasanya gitu. Kayak kita pada saat kita menumpahkan, misalnya menumpahkan air, gitu. Konsekuensinya bagaimana? Kepel itu konsekuensi. Kalau hukuman beda lagi. Kalau hukuman misalnya terlambat, hukumannya bisa push up 100 kali. Ada hubungannya antara terlambat dengan push up. Itu hukuman. Berikutnya ini berdasarkan data yang dapat diukur dan sikap guru ini mengawasi. Kita melihat bahwa telat berpikir. Ada datanya. Itu konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang restitusi. Ya, ini harus apa namanya? Bapak Ibu pernah dengar kata restitusi ini? Ya, kurang paham ya. Nah, ini restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Salah ngomong, terus kudu diopong. Misalnya kalau saya ini ya memecahkan kaca, salahmu apa nih? Memecahkan kaca. Terus solusinya gimana? Mengganti. Seperti itu. Jadi kita melakukan wawancara pada siswa, observasi. Jadi nggak hanya kalau dulu kan kita langsung gini aja, tuh ganti. Yang bayo itu katanya, ini untuk aku tuh ini. Ayah kami ini. Seperti itu. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ditujukan kepada seluruh siswa yang bergabung dalam tim Wilaras termasuk kami Ayah Jagung. Harap segera berkumpul di ruang kelas fisika atau IPA 2. Sekali lagi, tim Wilaras dan Ayah Jagung harap segera menuju ke kelas fisika sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ini ada restitusi itu kolaboratif. Jadi ada kerjasama antara kita sebagai wali kelas dan juga sebagai siswa. Jadi begini Bapak Ibu, kita usahakan kalau anak kita itu yang wali kelasnya, kalau anak kita itu nakal, kita usahakan wali kelas dulu yang menangani Bapak Ibu. Jangan langsung ke Bika. Kita kan yang lebih tahu ya, kita juga yang lebih berhak karena kita ibunya, ya, ibunya anak-anak. Kita berhak, kita punya hak untuk menangani dan kita tahu si A ini biasanya itu anaknya itu pendiam. Kok dengar arek jadi tukang berkelahi. Ya. Kita yang tahu. Bapak Ibu guru yang lain juga tahu. Tapi pemberitahuan kita seharusnya kan gitu ya. Kita sebagai ibunya anak-anak harus tahu anaknya seperti apa. Jangan sampai kita nggak tahu tapi orang lain tahu gitu. Ya. Itu akan apa ya? Kurang baik ya bagi di citra diri kita sendiri ya. Sebagai wali kelas itu harus tahu profilnya anak-anak. Ini ya. Jadi anak-anak harus mencari solusinya. Gimana kamu menyelesaikan masalah kayak gini? Ya kita bantu. Kita dorong. Anak-anak terkadang nggak tahu solusinya kayak apa kalau mau memecahkan kaca gitu, nggak tahu kadang-kadang. Ya kita dorong harus seperti ini. Jadi restitusi ini membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukanlah pada bagian mana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi kita tanyakan, kalau mencuri itu nilai kebajikan apa yang telah kamu langgar? Ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran. Kamu percaya tidak orang tua harus jujur? Iya, jadi seperti itu. Jadi memang apa ya, dari hati ke hati kita ngomongin anak-anak itu. Dan itu pun
harus di ruangan tersendiri. Jangan sampai kita tuh ngomongin melakukan restitusi itu depan siswa yang lain. Dia akan merasa iya dipermalukan. Makin sakit hati dia ke kita. Makin mangkel dia ke kita. Jadi segala sesuatu yang menyangkut pribadi anak-anak itu mereka itu mungkin bagi kita ada ciri, ya. Tapi tidak, mereka punya perasaan. Kita harus menjaga perasaan mereka itu agar dia itu tidak berpikir negatif tentang dirinya. Oke, next. Ini ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk penebusan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan dia dengan temannya, misalnya kalau bertengkar. Kemudian tawaran, bukan paksaan, pun kudu ngene. Selanjutnya menuntun ke dalam diri. Ingin jadi orang seperti apa kamu? Kalau kamu terus-terusan kayak gini. Ini menjadi kebutuhan dasar. Mencuri itu kenapa? Alasannya apa? Harus kita cari benar-benar. Oke, next. Ini ada ini restitusi diri, ini yang paling baik, ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan. Kuat di sini menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid itu benar-benar mengubahnya. Dia datang terlambat, apa yang harus diubah kira-kira Bapak Ibu? Kalau anak tersebut selalu datang terlambat, iya bangunnya, kebiasaan tidurnya, mindsetnya. Biasanya kita gini, kalau saya sendiri seperti itu, biasanya gini. Aku katanya udah telat ya, keturutan, udah telat tenan. Padahal niatnya sudah udah telat soalnya. Jadi keturutan itu, meskipun akhir-akhirnya saya ubah, jadi udah telat, tetap udah telat. Mindsetnya sudah negatif. Setelah itu restitusi juga fokus pada solusi. Jadi kita seperti ini, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tanya misalnya, ini tertarik untuk mencari, tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau anak-anak kan biasanya mengadu, si ini loh kok ngelokno aku, biasanya kan gitu. Solusinya bagaimana supaya anak ini tidak bertengkar, supaya anak ini berhenti untuk ngelok-ngelokno, menghina. Ya. Selanjutnya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai anak itu merasa setelah yang ini minder, gak bangun, ya seperti itu. Oke, next. Ya, fokus pada solusi. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu tabel perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini ya, di tabel itu ada dua identitas. Ya. Yang pertama adalah identitas gagal, berikutnya adalah identitas sukses. Hukuman ini menciptakan kegagalan identitas. Siswa yang mengalami kegagalan identitas, dia akan berpikir negatif tentang dirinya dan kemungkinan dia akan menjadi orang yang merasa buruk, merasa tidak berharga, dan kadang-kadang akan melakukan bunuh diri. Ya. Depresi, sampai depresinya, merasa buruk, merasa dijauhi. Ya. Ada seperti itu, ada Bapak Ibu ya. Apalagi masa-masa sekarang ya, kita lihat di berita itu banyak yang anak SD saja bunuh diri. Ya. Identitas gagal. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Perilaku pasif agresif. Ya. Kalau identitas sukses, dia akan melaksanakan guru itu akan melaksanakan disiplin yang konsekuensinya apa, ada kesepakatan. Kemudian guru juga melakukan disiplin restitusi. Janganlah kita itu sedikit hukuman. Mari kita menghukum anak itu dengan hukuman yang berupa penghargaan, seperti yang tadi ya. Ayo anak-anak, ketika saya SMA saya pernah terlambat di SMA. Hukumannya itu ya memang mencatat ya di BK,
kalau saya terlambat. Yang kedua adalah sholat duha, kemudian membaca Al-Quran sampai jam pertama habis, setelah itu baru boleh masuk ke kelas. Ya, seperti itu hukumannya. Dan itu ada memang gurunya yang mengarahkan, mari kita sholat berjamaah bersama-sama. Jadi tidak hanya push up 100 kali, apa yang kita dapat dari siswa yang push up 100 kali? Tidak ada. Selain sakit, sakit hati, kemudian orang tua komplain. Yang lebih bawah itu kan orang tua komplain Bapak Ibu, ya. Kita bisa dipolisikan karena berlebihan memberikan hukuman. Nah, sekarang kita latihan dulu Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi di halaman 3. Ini kita kerjakan bersama-sama apa? Bersama-sama. Didiskusikan. Baik. Ya. Nah, interaktif. Monggo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, benar. Hukuman ini, ya, ditulis di situ saja Bapak Ibu. Enggak. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tak ada hubungannya masker dengan push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya. Nah, hukuman ini bertelanjang kaki. Diusahakan tidak ini ya Bapak Ibu, karena nanti kakinya anak-anak melepuh. Lecet. Bahaya. Ya, tapi tetap pakai kaos kaki gitu. Pakai kelompok dan sandal dari musola. Harus direstitusi nih ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Oke, kita lanjutkan di belakang. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Bagaimana lagi? Konsekuensi apa hukuman?
berarti dia hukuman ya, hukuman ya. Tidak diizinkan main itu berarti anak yang suka main bola itu hukuman sekali Bapak Ibu ya. Hukuman berat. Selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran daring di daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Tapi ini jarang ya Bapak Ibu kita lakukan ya. Iya, nah ya itu makanya ini agak berat. Ya, kita juga harus berkorban demi murid kita ya. Harus tidak istirahat itu hukuman bagi kita. Konsekuensi bagi anak-anak. Karena itu kita berusaha ya supaya siswa kita tidak sampai melakukan hal itu supaya kita tidak dihukum oleh anak-anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pelajarannya PJOK. Konsekuensi. Kalau pelajarannya ini adalah pelajaran matematika, ilmuwan. Kalau mengukur lapangan itu berarti konsekuensi untuk pelajaran matematika. Kalau di IPA bagaimana kalau di IPA? Menyiram apa? Kalau di bahasa Jawa bisa ini. Ceritakan dalam bahasa Jawa tentang lapangan. Dengan kromo Inggil. Ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Harusnya kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Ya, mengganti pensil yang telah dipatahkan. Mudah ya Bapak Ibu. Tapi yang sulit itu melaksanakannya, guys. Prakteknya susah. Kadang kita langsung naik darah kalau lihat anak-anak langsung emosi duluan. Lalu jadi gara situ sih ada apa ya sekarang ya sekali. Cuman kirim tuh ngamuk menonton. Emosi the next ya. Ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu ya, penghargaan itu juga menghukum siswa. Kalau kita kan cuma berpikir penghargaan itu akan memotivasi mereka, tapi kenyataannya penghargaan itu hukuman juga. Jadi penghargaan ini bermata dua. Dia bisa sebagai prestasi dan juga sebagai hukuman. Ini bisa menjadikan dia mungkin bukan juga ya. Iya. Bukan itu menjadi hukuman, jangan-jangan nanti kalau karena gurunya terlalu berlebihan, semester depan. Iya, dia akan terbebani. Iya, beban mental tersendiri. Yang pertama ini ya, jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ini tidak efektif selalu. Yang ini merusak hubungan terutama. Siswa itu cenderung jealous kalau temannya itu dapat penghargaan, dapat hadiah, itu jealous. Ya, akhirnya dia nggak suka sama temannya. Merasa aslinya aku udah gue pinter tapi dia nyontoh aku. Ya, itu. Kemudian ini mengurangi ketepatan. Biasanya gini, hadiah itu, nanti kayak tas. Sehingga dia tuh udah gak tertarik lagi. Menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan motivasi dari dalam dirinya itu akan berkurang. Jadi dia cenderung melakukan sesuatu ya karena penghargaan. Kalau nggak dihargai, contoh sederhana ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita itu masih anak-anak PR, habis itu kasih cocok menipas, memang ngelebur sampai jam 1 bengi, kayak ada biji.
Aku roh, guru nih, bagi lo anu kertasnya. Makanya guru nih kan balik no, soalnya kan koreksi. Ya, seperti itu. Ya. Karena yang dipikirkan dari mereka itu hanya nilai saja ya. Tidak ada dalam diri mereka yang ingin iso pelajaran ini. Yang kita tanamkan kan di situ sebenarnya. Seorang anak yang pengen bisa intrinsik. Ya. Tapi ya tetap kita harus memberikan umpan balik Bapak Ibu ya, feedback kepada anak-anak kalau sesudah mengerjakan tugas. Ya. Meskipun itu mungkin hanya sekedar kata-kata semangat, ya. Itu harus ada feedbacknya. Ayo lanjut. Keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, Bapak Ibu? Berbeda. Kira-kira perbedaannya di mananya? Kalau keyakinan kelas seperti apa? Kalau peraturan kelas itu bagaimana? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu menurut kesepakatan semuanya ya. Peraturan kelas karena kita Yang bikin gurunya. Kelas tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh ini. Ya ini. Disepakati dulu, kemudian terus keyakinan kelas misalnya. Oke, betul. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Rasanya sama seperti tadi ya, gitu ya. Diksi aja menurut saya. Kemudian juga ketika kita mengatakan peraturan, karena itu mungkin Konotasinya negatif gitu. Kalau dilanggar berarti ada konsekuensi hukuman. Nah, karena anak itu pasti dilanggar ya hukum. Kalau keyakinan berarti karena kita semua yakin, jadi kita harus melaksanakan motivasi intrinsipnya tadi. Oke, dan sekali Putri ya. Kalau peraturan itu ya lebih pada perintah, dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, itu kalimatnya itu negatif semua. Dilarang buang sampah sembarangan. Ya. Iya, seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kalau keyakinan kelas. Jadi gini, kalau peraturan itu hanya sekedar aturan. Kalau keyakinan itu ada dalam diri, ada dalam hati, ada dalam pikiran. Itu yakin. Sama seperti kita yang meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu esa. Itu yakin. Keyakinan itu akan lebih di dalam diri sehingga siswa itu akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Kalau peraturan hanya sekedar aturan aja, ya. Seperti itu. Ini ya. Jadi keyakinan itu nilai kebajikan yang telah disepakati. Iya, harus disepakati. Jadi kita kan sudah memberikan peraturan ke anak-anak yang kemarin itu yang dari sekolah itu. Ya. Kan yang menyusun adalah sekolah. Itu peraturan sekolah. Nah, marilah kita sebagai wali kelas ya. Kita ini wali kelas yang punya visi yang mulia. Saya pernah mendengar visi itu dari teman saya CDP yang dari sekolahnya Pak Parbono itu loh Bu. Ya, visinya itu adalah membangun bangsa dari kelas. Membangun bangsa dari kelas. Jadi siswa-siswa kita itu adalah generasi bangsa Indonesia yang akan membangun Indonesia, yang akan membangun peradaban Indonesia. Jadi kita harus membangun mereka, karakter mereka harus bagus ya, karakter profil belajar Pancasila sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan ini. Jadi pertama kita buatkan Bapak Ibu ya, bersama dengan murid-murid. Kita menyusun peraturan kelas. Kelas kita mau seperti apa, anak-anak? Jadi kita susun seperti ini, ya. Tidak apa-apa sekarang kita menyusunnya. Misalnya dilarang apa? Dilarang berperilaku tidak sopan, dilarang datang terlambat. Sebenarnya duanya Bapak Ibu ya ini tidak cukup sebenarnya. Ada yang dilarang apa namanya menghina, menyebut nama orang tua. Siswa atau anak laki-laki semua berkumpul
lanjutkan. Jadi dari sini kita akan mengubahnya ke kalimat positif. Oke, next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak ya Bapak Ibu. Oke. Pernyataannya universal dibuat dalam bentuk positif. Jika kata-kata yang buahnya seperti ini Bapak Ibu dibuat ke positif. Dilarang berperilaku tidak sopan. Bagaimana kalimat positifnya Bapak Ibu? Nah, senang berperilaku sopan. Dilarang datang terlambat. Datang tepat waktu dan seterusnya ya. Oke, next. Jadi anak-anak itu harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan supaya mereka itu enggak ya lah. Iya, ikut bertanggung jawab, ikut memiliki. Di kelas kita itu akan jadi kelas yang seperti apa? Kalau kita yang buat peraturan mau contoh loh enggak, kan balik nama neng, ya. Karena dari kita mas, balik nama neng, bakal bodoh. Ya. Iya, dari baca. Jadi kita perlu ya menuliskannya, kemudian membentuk keyakinan kelasnya seperti apa, nilai kebajikan seperti apa, kita tempel besar-besar. Nanti kalau dia melakukan misalnya misu atau yang lainnya, kamu melanggar peraturan kelas yang ini, ya. Kamu melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang ini, terus gimana kamu akan memperbaikinya? Kalau mereka tidak melihatnya, ya tidak melihat tiap hari itu peraturan atau keyakinan itu, kalau mereka melanggar ya kamu apa sih? Kalau guru deh lah, kakak nggak tahu cuman, ya. Paling teman. Oke, next. Iya, sangat berat. Ini contoh bentuk keyakinan kelasnya. Paling kelasnya sangat berat Bapak Ibu ya. Luar biasa beratnya. Karena kita bertanggung jawab terhadap siswa kita, anak kita ya. Kemudian kita itu adalah tombak pertama kebijakan sekolah kepada wali siswa. Kita yang pertama. Kita diomelin misalnya kalau ngomong A, itu ngomong B. Boleh. Ngomong harus A terus, konsisten. Ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Next. Ini kegiatan pendalaman akan membuat ini ya. Nah, datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Oke, next. Nanti akan saya berikan ke Bapak Ibu ya. Iya. Iya, benar. Ini kegiatan pendalaman kelasnya, bahkan terlihat seperti apa? Perilaku yang terlihat, yang ditampakkan oleh siswa itu harus seperti apa? Ya. Next. Iya. Nah, kita buat diskusi dengan siswa. Tugas guru itu apa sih? Tulis. Guru ini tugasnya bukan ini membersihkan kalau kamu habis utang, itu TK ya, seperti itu. Jadi guru bukan membereskan barang-barang kamu, bukan. Tugas murid itu apa? Harus jelas, anak-anak harus jelas tugasnya supaya mereka itu enggak seenaknya ya pada kita ini, harus jelas. Murid tugasnya bukannya apa, bukan ini gitu. Mereka yang akan merinci tugasnya masing-masing. Tapi itu ada kesulitannya Bapak Ibu. Ketika kita membuat peraturan kelas, ayo anak-anak silakan menuliskan ke depan pernyataan ini. Dilarang tidur di kelas atau sekolah ini ya, akan terjadi penolakan karena mereka suka tidur di kelas. Wah, negara nulis iku. Nah, dimusuhi temannya ini. Ada PR bagi kita membuat peraturan kelas tidak semudah itu, tidak semudah itu. Tapi kita harus mensosialisasikan buat anak-anak itu merasa memiliki kelas kita nyaman karena kita. Sama seperti kontrak belajar ya. Ya, nah kontrak belajar. Jadi harus ada kontrak belajar di antara kita dan siswa kita.
konsekuensinya apa dan lain sebagainya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kita percaya bahwa murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka, yaitu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Kita pun berlaku 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama bertahan hidup, ini seperti makan, ya, ke toilet karena pengen pipis. Ini yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya. Jadi kalau bertahan hidup ini seperti ini sangat sulit yang ini. Nah ini kasusnya sering terjadi yaitu ketika anak-anak belum waktunya istirahat tapi lapar. Nah ini sulit ini ya. Tanpa bantuan oleh wali siswa ini sulit dilakukan Bapak Ibu. Bertahan hidup, mereka tidak bertahan hidup karena belum sarapan. Ya. Akhirnya mereka ke kantin dan itu memakan jam pelajaran kita. Nah, kalau kita tidak membiarkan, percuma mereka akan dalam kelas hanya akan gerunungi di pinggir panganan terus pokoknya wis gak fokus wis kemana nih. Angel ini, angel. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat ini ya. Mari kita isi kuesionernya Bapak Ibu. Nah, ini bisa melihat jenengan ternyata memiliki kebutuhan seperti apa. Nah, ini berbeda untuk setiap orang. Oke, yang kecil. Nah, mohon maaf. Nanti saja. Oh. Oh, tidak apa-apa, nanti ada konsumsi. Loh, mau nggak diisi dulu? Ini kali aja Bapak Ibu jawabannya. Saya senang bersenang. Nanti saja ada apa Bapak Ibu. Jadi garis saja supaya kelihatan skornya. Saya suka punya waktu untuk diri sendiri. Iya, setiap orang tidak sama tergantung. Tidak apa-apa Bu. Ya, tidak apa-apa Bu, dicoret aja.
tidak suka sesuatu dan terserah. Ya, intinya ini saya tidak suka kalau sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya suka memiliki yang punya. Saya adalah orang yang berbeda. Pokoknya jujur di sekolah adalah hal yang sulit. Iya, langsung. Itu saja ya. Untuk hal pelakunya. Saya senang mencoba hal yang baru. Saya sering tertawa. Gembira. Oh, teringat sesuatu yang lucu mungkin. Ah. Bagus maksudnya. Saya sering ketawa. Iya. Saya punya koleksi. Waduh. Koleksi drama Korea. Oh iya. Atau koleksi boneka, koleksi buku-buku, koleksi. Orang koleksi uang. Itu tabungan namanya. Atau deposito. Oke, selanjutnya ke yang ini ke modulnya Bapak Ibu ya. Ya tidak apa-apa Bu, pelan-pelan. Ini kuesioner kebutuhan dasar manusia. Halaman 5 ya. Nomor 1 sampai 10 itu mengindikasikan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira berapa skornya? Nomor 11 sampai 20 ini tentang kekuasaan. Ya, di sini ya. Jadi nomor 1 sampai 10 ini indikasinya ya, berapa itu kasih sayang. Ini bisa juga untuk Bapak Ibu. Iya yang kecil ini. Nah, skornya berapa? Oh, ya tidak apa-apa itu. Oh, nah, itu berapa skornya yang sebelum ini ya? Ya, skornya berapa? Nanti akan kelihatan bahwa ibu ini ternyata memiliki kebutuhan yang besar pada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya. Ini pribadi untuk jenengan sendiri Bapak Ibu. Ya ini nanti ya, ini latihan identifikasi kebutuhan dasar. Boleh pakai HP, tidak apa-apa. Iya di total. Skor nomor 1 sampai nomor 10 itu menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan kasih sayang. Skor yang tertinggi itu adalah kebutuhan kita. Skor yang lain ya kebutuhan, cuman yang paling tinggi itu disitulah kita. Orang yang misalnya haus kekuasaan, haus kebebasan, haus kesenangan, haus rasa kasih sayang dan rasa diterima.
Loh, ini bukan interval nomor 31 sampai nomor 40. Iya, nomor 1 sampai 10 dijumlah. Nomor 11 sampai nomor 20 dijumlah. Tidak apa-apa, Bu. 11 sampai 20. Ini loh, Bu. Nah, ini. Berarti jenengan ini kebutuhannya adalah kesenangan, membutuhkan rasa senang, ya, butuh kesenangan Putri. Iya. Nah, jadi Putri ini butuh sekali kesenangan. Segala sesuatu dilakukan dengan rasa senang. Gitu loh, Bu. Iya. Mas. Semua itu dilakukan dengan rasa senang hati, ya. Karena kebutuhannya adalah rasa senang. Nah, ada seperti itu. Ada yang lain barangkali? Membutuhkan senang-senang. Yang tertinggi. Ya, enggak ada juga sih. Kan jumlah skornya kan tiap anak berbeda. Ini skornya 32, ada yang 36. Mereka sudah bebas, Bu Apri. Ya, pakai kalkulator emang. Siapa suka pakai pikiran? Bukan matematika gitu. Iya. Kita cepat doang. Cepat doang. Oh, betul bersenang-senang ya. Ini loh, Bu, jenengan. Oh, harapan, oke, kesenangan ya. Kesenangan. Oh, setara antara kekuasaan dan kesenangan. Jadi sampai bingung. Membutuhkan kekuasaan juga membutuhkan kesenangan. Ada dua kebutuhan dari Fitri. Butuh kekuasaan juga sama butuh kesenangan. Kekuasaan yang menyenangkan. Fitri ya bahasanya. Iya. Berarti jenengan ini tidak happy gitu dah. Karena butuh senangan. Apa sudah happy? Oh, sudah happy ya, alhamdulillah. Ada yang kebebasan butuh bebas, merdeka. Oh, beda tipis. Kekuasaan saya 34, kasih sayang dan rasa diterima. Oh ya. Butuh. Kekuasaannya rendah. Tadi menuliskan saya ini tidak apa namanya? Apa ya, tidak butuh kekuasaan ya Putri ya, yang penting nyaman, senang dan nyaman. Bedanya senang. Bisa dilanjutkan nanti Bu. Oke. Selanjutnya yang ini Bu. Kita mengidentifikasi kebutuhan kasus ini Bu. Tetap di halaman 5 yang atas Bu. Nih. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu
Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa ini yang berusaha dipenuhi Dinda? Jawabannya, bila Anda berada dalam posisi ibu Rani dan mendengar ibunya Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah dan kebutuhan Dinda terpenuhi? Ya. Ibu guru bilang, aku nggak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti dia butuh apa ini? Ibu? Kesenangan. Jadi tindakan guru bagaimana kalau menghadapi anak seperti ini? Kira-kira? Nyanyi bersama. Nyanyi bersama ini atau diizinkan bersenandung. Katanya ini nggak boleh ada suara. Apa boleh hanya Dinda saja yang bersenandung? Kalau saya mungkin ini, saya tahu tahu kalau dia seperti itu, misalkan coba kalau dia suara keras kesannya apakah itu juga semuanya kalau itu semangat kalau di ya, jadi kita harus memberi pengertian ke dia. Yang ini ibu guru tidak menyapa hari ini padahal memakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa kira-kira? Pakai jepit baru. Kasih sayang. Iya. Anak SD ya. Meskipun anak SMP juga suka gitu di. Ini kamu kelihatan cantik dari ini. Suka. Perhatian, kasih sayang. Iya, kasih juga perhatian dari SD. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini pada sama ya sebentar. Oh ya, tidak usah satu aja. Salah, saya salah. Selanjutnya next ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi. Guru itu bisa menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling baik ini adalah posisi manajer. Oke. Mari kita lihat video seperti apa posisi penghukum. Ini sudah saya gambarkan di bawah itu. Ini bisa dibaca saja. Kan hari ini kita melihat video saja. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang sangat galak. Naren!
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini guru piket kayaknya nih. Naren! Siapa Baru, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Biasanya papa Maaf, Bu. bilang, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. posisi teman. Halo bro. Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Iya, Bu. Berasa gurunya tepat biarpun ya. saya kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Kayak Bu Bikin Yosan. senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ini kan teman ya. Jadi Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. yang dianggap dia teman aja. Yang gak dianggap teman ya beda. Iya benar.
Ini pemonitor. Ya, orangnya sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, Tik. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Punyanya gue. Nah, ini posisi yang paling baik, manajer. Iya. Aduh. Naren, 5 kali ya. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid.
Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu tentang disiplin posisi kontrol tentang guru. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini ya, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, lebih nih Bu, kebanyakan. 120 menit tanya apa namanya yang terbanyak. Masuk langsung sini aja Bu ya, supaya tidak mengulang lagi dan tidak banyak. Ini ya segitiga restitusi ya. Ini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif ya. Yang pertama dalam segitiga ini adalah kegiatan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ini ya, ini. Jadi siswa itu kalau membuat kesalahan itu kita stabilkan identitasnya dulu. Misalnya anak berkelahi, ya, kita nggak bisa langsung menuduh siswa tukaran anak itu emosi sih, ya. Masih emosi, masih marah dalam dirinya loh. Jadi kita berapi-api. Jadi kita harus stabilkan dulu dia. Nah, setelah stabil, baru kita tanya baik-baik. Nanti dia akan bercerita panjang lebar ke kita. Tapi kalau kita sudah langsung nuduh, malah tambah takut, akhirnya jadi berbohong. Tidak mengatakan yang sesungguhnya. Itu kita gagal, kita sudah di langkah pertama. Nah, langkah kedua itu, selanjutnya langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa, seperti yang kenalan tadi. Itu adalah posisi manajer tadi. Oke, next saya ini ya. Ini dokumentasi saya ya, membuat saluran kelas. Oke. Tidak saya perbesar soalnya agak lambat nanti supaya bisa cepat nih. Nanti akan saya kirimkan filenya ini, oke. Dokumentasi kegiatan penyusunan keyakinan kelas berakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tunjukkan dulu ya penerapan segitiga restitusi ya, videonya. Jadi seperti apa penerapannya ya. Iya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini prakteknya ini biasanya masih sering di IBK pun, tapi meskipun begitu wali kelas itu harus gunakan yang pertama kalau bisa. Ya. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Manusiawi berbuat kesalahan. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan bertekad. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.